Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab 2 mengenai aspek hukum. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Meliana Sihotang dengan NPM 145, Sela Macica Tiarno NPM 182, Sinta Paulina Sitomorang NPM 206, dan Anggi Wahyu Puspita NPM 209. A. Pengertian aspek hukum. Aspek hukum adalah suatu kegiatan analisis yang bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Dokumen yang perlu diteliti meliputi badan hukum, izin-izin yang dimiliki, sertifikat tanah, atau dokumen lain yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Penentuan keabsahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan yang mengesahkan dokumen yang bersangkutan. Penelitian ini sangat penting mengingat sebelum usaha tersebut dijalankan, maka segala prosedur yang berkaitan dengan izin atau persyaratan harus terlebih dahulu sudah terpenuhi. Bagi badan usaha yang akan dijalankan juga perlu mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum seperti badan hukum perusahaan yang dipilih, seperti apakah perseroan terbatas atau PT, firma, koperasi, atau yayasan. Kegagalan dalam penelitian aspek ini akan berakibat tidak sempurnanya hasil penelitian. Dengan kata lain, apabila ada dokumen yang tidak sah atau tidak sempurna, pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, hendaknya dalam melakukan analisis aspek hukum ini dilakukan secara teliti dan cermat dengan mencari sumber-sumber informasi yang jelas sampai ke tangan yang memang berkompeten untuk mengeluarkan surat-surat yang hendak kita teliti. Demikian juga bagi mereka yang hendak menyiapkan suatu proyek atau usaha, maka perlu dilakukan berbagai persiapan yang berkaitan dengan aspek hukum ini. B. Jenis-jenis badan hukum usaha. Jenis badan hukum yang ada di Indonesia sangat beragam, mulai dari perusahaan perseorangan, firma, sampai kepada bentuk koperasi. Masing-masing badan hukum memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Kelebihan dan kelemahan dapat dilihat dari luasnya bidang usaha yang akan dijalankan, modal yang dimiliki, batas tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pemilik, serta pembagian keuntungan masing-masing badan usaha. Jenis badan hukum yang ada di Indonesia adalah 1. Perseorangan, 2. Firma, 3. Perseroan komanditer atau CV, 4. Perseroan terbatas atau PT, 5. Perusahaan negara, 6. Perusahaan daerah, 7. Yayasan, dan 8. Koperasi. 1. Perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau pemilik tunggal, sehingga kegiatan manajemen, tanggung jawab, laba, dan risikonya dikuasai oleh pemilik tersebut. Tujuan utama didirikan perusahaan perseorangan adalah untuk mencari keuntungan. Kelebihan usaha perseorangan yaitu untuk mendirikan perusahaan sangat sederhana dan tidak memerlukan persyaratan khusus. Pendirian perusahaan perseorangan tidak memerlukan modal yang besar. Dan yang terakhir, tidak diperlukan organisasi yang besar atau cukup dengan organisasi dan manajemen yang sederhana. Sedangkan kekurangannya yaitu kebutuhan modal hanyalah dari pemilik sendiri, sehingga untuk mencari modal dari luar relatif lebih sulit. Yang kedua itu firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma itu terdiri dari 2 cara. Yang pertama melalui akta resmi dan yang kedua itu akta di bawah tangan. Jadi jika melalui akta resmi, maka proses selanjutnya harus sampai di berita negara. Namun jika memilih akta di bawah tangan, proses ini tidak perlu. Cukup melalui kesepakatan pihak-pihak yang terlibat saja. Kemudian kepemimpinan firma berada sepenuhnya di tangan pemilik sekaligus bertanggung jawab terhadap segala risiko yang mungkin timbul. Resiko yang mungkin timbul itu seperti masalah utang piutang. Kemudian modal firma itu diperoleh dari pihak yang terlibat dalam firma. Dan yang terakhir, tujuan firma itu adalah untuk mencari keuntungan.
Perolehan dana dari pihak luar itu cukup memungkinkan dan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Yang ketiga, perseroan komanditer atau komanditer Vennootschap atau lebih sering disingkat dengan CV, merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Dalam perseroan komanditer terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian ada satu atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Perusahaan berbadan hukum CV dijalankan oleh sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua resiko atau kewajiban kepada pihak ketiga. Tanggung jawab ini juga sampai kepada penggunaan harta pribadi apabila harta perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajibannya. Tujuan pendirian CV guna memberikan peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab terbatas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis badan hukum yang keempat, yaitu perseroan terbatas atau sering kita sebut dengan PT. Pengertian perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya. Dari pengertian tersebut, kita bisa mengemukakan hal-hal penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, pendirian perseroan terbatas dilakukan atas dasar suatu perjanjian antara pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya. Yang ketiga, pendirian perseroan terbatas didasarkan atas kegiatan atau usaha tertentu yang akan dijalankan. Yang keempat, pendirian perseroan terbatas dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham. Yang kelima, perseroan terbatas harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pemerintah lainnya. Dalam praktiknya, jenis perseroan terbatas terdiri dari dua, dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, dilihat dari segi kepemilikannya. Dilihat dari segi kepemilikan, jenis perseroan terbatas dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah perseroan terbatas biasa, merupakan PT di mana para pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia, dalam pengertian tidak ada modal asing. Kemudian yang kedua, perseroan terbatas terbuka, merupakan PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal dan dimungkinkan warga negara asing atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, atau pengurus dari PT tersebut. Yang ketiga adalah perseroan terbatas persero, merupakan PT yang dimiliki oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara atau BUMN. Perseroan terbatas jenis ini sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang badan usaha milik negara. Biasanya perusahaan jenis ini kata persero ditulis di belakang nama perseroan terbatas tersebut. Contohnya PT Telkom Persero. Kemudian jenis perseroan terbatas dilihat dari segi status perseroan terbatas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perseroan tertutup. Perseroan tertutup merupakan perseroan terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan dan tidak melakukan penawaran umum. Yang kedua adalah perseroan terbuka. Maksudnya adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pemberian nama PT jenis ini biasanya disertai dengan singkatan TBK di belakang nama PT tersebut. Contohnya, PT Bubble International Tbk. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perseroan terbatas memiliki modal tertentu yang dipersyaratkan. Artinya, besarnya modal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam praktiknya, modal perseroan terbatas terdiri dari yang pertama ada modal dasar atau autoris capital, merupakan modal yang pertama kali dan tertera dalam akta notaris pada saat PT tersebut didirikan.
Misalnya PT Bubble International Tbk didirikan dengan modal dasar 1 miliar rupiah yang tentunya dalam bentuk saham. Kemudian yang kedua, modal ditempatkan atau dikeluarkan atau isu kapital. Merupakan modal yang telah ditempatkan atau dikeluarkan para pemegang saham. Besarnya modal ditempatkan minimal 25% dari modal dasar. Dari contoh di atas, modal ditempatkan adalah sejumlah 250 juta rupiah yang diperoleh dari 25% dikalikan modal dasar yang tadi, yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga adalah modal setor atau paid up capital, merupakan modal yang harus sudah disetor oleh pemegang saham yang jumlahnya sebesar 50% dari modal ditempatkan. Dari contoh yang pertama tadi, besarnya modal setor adalah 125 juta rupiah yang diperoleh dari 50% dikalikan modal ditempatkan, yaitu sebesar 250 juta. Ada beberapa persyaratan untuk mendirikan perseroan terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melalui prosedur yang berlaku. Tata cara mendirikan perseroan terbatas dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pendirian tersebut adalah: yang pertama, PT didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang. Yang kedua, pendirian PT dituangkan dalam akta notaris. Yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Yang keempat, mencantumkan perkataan PT dalam akta notaris. Yang kelima, disahkan oleh Menteri Kehakiman. Syarat selanjutnya adalah yang keenam, didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Yang ketujuh, diumumkan dalam berita negara. Kedelapan, memiliki modal dasar sekurang-kurangnya 20 juta rupiah. Yang kesembilan, modal ditempatkan sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar. Dan yang kesepuluh, menyetor modal setor 50% dari modal ditempatkan pada saat perusahaan didirikan. Demikian pula bagi perseroan terbatas yang mengalami perubahan memiliki beberapa syarat. Yang pertama itu mencantumkan nama, maksud, dan tujuan kegiatan perseroan. Yang kedua, perpanjangan jangka waktu perseroan. Yang ketiga, peningkatan atau penurunan modal. Yang keempat, perubahan status perseroan terbatas dari tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, hal-hal yang perlu diteliti adalah keabsahan dari perseroan terbatas tersebut. Pendirian suatu perseroan terbatas haruslah dibuatkan akta notaris, kemudian didaftarkan di pengadilan negeri untuk memperoleh pengesahan dan akan diberitakan dalam lembaran negara. Di dalam akta pendirian juga dicantumkan nama-nama pendiri, komisaris, direksi, bidang usaha, dan tujuan perusahaan didirikan. Tugas peneliti adalah dengan mengecek langsung ke pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen atau ke departemen teknis untuk menilai keabsahan perseroan terbatas tersebut. Hal-hal yang perlu diteliti khususnya yang berkaitan dengan keabsahan perseroan terbatas yaitu yang pertama, akta notaris, yang kedua, persetujuan Menteri Kehakiman, yang ketiga, pendaftaran di pengadilan setempat, dan yang terakhir adalah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Badan usaha yang berikutnya yaitu perusahaan negara. Perusahaan negara atau PN adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Modal untuk mendirikan PN adalah atas kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. Dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Perusahaan negara dibagi ke dalam beberapa jenis, antara lain perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero. Yang pertama ada perjan, merupakan perusahaan negara yang didirikan untuk pengabdian dan pelayanan terhadap masyarakat dengan tetap memegang teguh pada efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Perjan dipimpin oleh seorang kepala yang berada pada suatu departemen, kemudian modal diperoleh dari negara yang dimasukkan dalam anggaran belanja departemen yang membawahinya. Pegawai perusahaan perjan merupakan pegawai negeri. Yang kedua ada perum, merupakan perusahaan yang melayani kepentingan umum. Berbeda dengan perjan, perum didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan.
Modal perum berasal dari pemerintah atau pihak lain. Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri. Yang ketiga ada persero, merupakan perusahaan negara yang didirikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Bentuk badan hukum perusahaan ini adalah perseroan terbatas atau PT. Modal diperoleh seluruh atau sebagian dari negara. Dengan demikian, dimungkinkan patungan antara swasta dan negara. Kemudian peranan pemerintah adalah sebagai pemegang hak suara terbesar sesuai dengan mayoritas saham yang dipegangnya. Kemudian ada perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Modalnya seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah daerah yang dipisahkan kecuali dengan ketentuan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Tujuan didirikan untuk perusahaan daerah yaitu untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya. Pimpinan perusahaan daerah diangkat oleh kepala daerah. Selanjutnya yaitu yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Modal berasal dari sumbangan, wakaf, hibah atau sumbangan lainnya. Yayasan memiliki pengurus dan harta milik pengurus dipisahkan dari harta yayasan. Jenis badan hukum usaha yang terakhir yaitu koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Pendirian koperasi melalui akta pendirian setelah memperoleh pengesahan pemerintah dan diumumkan dalam berita negara. Untuk mendirikan koperasi dibentuk melalui rapat anggota minimal 20 orang. Kemudian dalam praktiknya, jenis-jenis koperasi terdiri dari koperasi produksi, konsumsi, jasa, serbaguna usaha, dan koperasi fungsional dan golongan masyarakat tertentu. Koperasi dikelola oleh pengurus yang diangkat oleh rapat anggota dan pembagian hasil usaha berdasarkan jasa atau partisipasi masing-masing anggota. Kemudian modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan juga modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan atau hibah. Kemudian modal pinjaman berasal dari anggota koperasi lainnya dan anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya atau melalui penerbitan obligasi serta utang lainnya. Jenis-jenis izin usaha. Dokumen dan izin-izin diperlukan bertujuan guna melindungi kepentingan perusahaan itu sendiri dari berbagai hal. Kemudian, dokumen dan izin-izin ini juga diperlukan bagi instansi tertentu sebagai data untuk melakukan berbagai pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha tersebut dari berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Juga untuk memudahkan instansi tertentu untuk mengambil tindakan tertentu sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak tertentu pula apabila perusahaan melakukan penyimpangan. Oleh karena itu, bagi pembuat studi kelayakan bisnis, masalah izin-izin perlu segera diurus sebelum usaha dijalankan. Nah, dalam praktiknya terdapat beragam izin, di mana banyaknya izin dan jenis-jenis izin yang dibutuhkan ini bergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Adapun izin yang dimaksud adalah diantaranya yang pertama ada tanda daftar perusahaan atau TDP, yang kedua ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang ketiga izin-izin usaha, kemudian yang keempat sertifikat tanah atau surat-surat berharga yang dimiliki. Izin-izin perusahaan lainnya yang harus segera diurus bagi pemilik usaha dan yang harus dinilai oleh penilai adalah yang sesuai dengan jenis bidang usaha perusahaan tersebut. Nah, izin-izin tersebut diantara lain yaitu surat izin usaha perdagangan atau SIUP, kemudian surat izin usaha industri atau SIUI, izin usaha tambang, izin usaha perhotelan dan pariwisata, izin usaha farmasi dan rumah sakit, izin usaha peternakan dan pertanian, izin domisili atau di mana perusahaan lokasi proyek berada, kemudian izin gangguan,
izin mendirikan bangunan atau IMB, dan yang terakhir izin tenaga kerja asing jika perusahaan menggunakan tenaga kerja asing. Di samping keabsahan dokumen yang sudah disebutkan di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah penelitian dokumen lainnya, yaitu bukti diri berupa KTP atau SIM, sertifikat tanah, kemudian bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB, serta surat-surat atau sertifikat lainnya yang kita anggap perlu. Materi yang selanjutnya yaitu dokumen yang diteliti. Banyaknya dokumen yang akan diteliti sangat tergantung dari jenis usahanya. Namun yang terpenting itu adalah urutan prioritas dokumen yang menjadi pokok perhatian. Nah, urutan prioritas menunjukkan bahwa dokumen sangat penting bagi usaha yang akan diajukan nanti. Nah, secara umum dokumen yang akan diteliti sehubungan dengan aspek hukum sebagai berikut. Yang pertama ada bentuk badan usaha. Ada beberapa jenis bentuk badan hukum yang lazim di Indonesia, misalnya perseroan terbatas, perseroan komanditer, koperasi, yayasan, dan firma. Nah, kebanyakan perusahaan yang melakukan suatu investasi biasanya merupakan perusahaan besar, baik dari segi modal maupun jangkauan usahanya. Nah, maka dari itu biasanya perusahaan yang melakukan studi kelayakan sebelum melakukan usahanya itu adalah perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas. Kemudian yang kedua ada bukti diri, yaitu kartu identitas diri para pemilik usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat yang dikenal dengan nama kartu tanda penduduk atau KTP. Kemudian yang ketiga ada tanda daftar perusahaan atau TDP. Jadi setiap perusahaan yang akan beroperasi di Indonesia itu harus membuat surat tanda daftar perusahaan atau TDP sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Dalam hal ini yang perlu diteliti itu adalah Departemen Teknis yang mengeluarkan surat tanda daftar perusahaan tersebut. Departemen Teknis yang mengeluarkan TDP adalah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Biasanya pengurusan TDP ini dilakukan saat mengurus akta pendirian perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, nomor pokok wajib pajak atau NPWP ini merupakan hal yang penting untuk diteliti. Apakah sudah dimiliki atau belum dimiliki? Jika sudah diteliti, dapatlah kita mengecek ke Departemen Teknis yang mengeluarkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, pengurusan NPWP ini juga dilakukan bersamaan dengan pengajuan akta notaris ke Departemen Kehakiman. Nah, pentingnya apa sih dengan adanya NPWP ini? Yaitu agar setiap usaha yang dijalankan nantinya itu akan memberikan penghasilan kepada pemerintah. Kemudian selanjutnya dari dokumen yang diteliti ada izin-izin perusahaan. Nah, yang perlu dilakukan adalah meneliti izin-izin yang dimiliki sesuai dengan jenis bidang usaha perusahaan tersebut atau tidak. Nah, penelitian keabsahan dokumen izin-izin ini hendaknya dijalankan ke Departemen Teknis. Yang mana izin-izin ini diantaranya ada surat izin usaha perdagangan bagi usaha perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian, surat izin usaha industri bagi perusahaan atau usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian, izin usaha tambang dari Departemen Pertambangan, izin usaha perhotelan dan pariwisata dari Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, izin usaha farmasi dan rumah sakit dari Departemen Kesehatan, izin usaha peternakan dan pertanian dari Departemen Pertanian, izin domisili di mana perusahaan atau lokasi proyek berada dari Pemda, izin gangguan untuk usaha tertentu guna menghindari segala kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan, izin mendirikan bangunan khusus untuk pendirian gedung baru atau merehab pembangunan suatu gedung, dan izin tenaga kerja asing jika ada. Nah, kemudian ada keabsahan dokumen lainnya. Nah, di samping keabsahan dokumen yang tadi disebutkan, yang tidak kalah pentingnya yaitu penelitian dokumen lainnya yang meliputi status hukum tanah, yang mana dalam status hukum tanah ini yang perlu diperhatikan adalah status tanah tersebut, yaitu jenis hak atas tanah seperti apa, yaitu hak milik atau hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak sewa. Kemudian
harga tanah sekarang dan prediksi di masa yang akan datang, nama dan alamat pemilik yang sebenarnya, kondisi tanah dalam sengketa atau tidak, rencana tata kota, tanah tersebut dapat diperjualbelikan atau tidak. Nah, yang termasuk tanah yang tidak dapat diperjualbelikan diantaranya adalah tanah adat, tanah wakaf, tanah sengketa, tanah transmigrasi, dan tanah badan pemerintah. Nah, itu tadi merupakan status hukum tanah. Kemudian kendaraan bermotor. Nah, keaslian surat-surat kendaraan yang akan digunakan untuk usaha seperti jasa angkutan yaitu bukti pemilikan kendaraan bermotor atau BPKB, harga beli yaitu berupa faktur dan kwitansi, kemudian kondisi kendaraan, serta izin trayek jika usaha tersebut transportasi. Nah, kemudian selanjutnya ada surat-surat atau sertifikasi lainnya yang kita anggap perlu. Kemudian ada penelitian lapangan. Nah, penelitian lapangan ini dilakukan untuk mengecek kebenaran dari data-data atau informasi yang dibutuhkan untuk menguji apakah dokumen tersebut benar dan keabsahannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ada dua cara untuk menguji kebenaran dan keabsahan dokumen. Yang pertama, menandatangani sumber informasi yang berhak mengeluarkan surat-surat atau dokumen-dokumen. Kemudian yang kedua ada mencari informasi dari laporan, koran, majalah, atau perpustakaan yang memuat informasi yang relevan dengan analisis kita. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.